Bos, gimana stok baju buat lebaran? Aman? Hihi, seragam keluarga gimana? Udah ready? Hihihi. Nah, biar lebaran makin istimewa, boleh loh dilirik nih koleksi cakep hasil karya si Gemoy Mungil alias si ulat sutra yang gemesin ini. Kain dan busana sutra termasuk salah satu industri fashion yang paling kuno di dunia, bos. Udah ada sejak zaman dulu banget, asalnya dari Cina. Yes, sutra mula-mula diproduksi di Tiongkok pada zaman Batu Muda, tepatnya di peradaban Yangshao, kira-kira milenium keempat sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, sutra hanya digunakan oleh bangsawan dan rakyat Tiongkok aja. Sampai ketika jalur sutra dibuka, baru deh menyebar ke seluruh dunia. So, nggak usah jauh-jauh ke Cina kalau pengen dapat sutra yang keren. Di Bogor juga ada loh budidayanya. Halo bos, selamat datang di Rumah Sutra. Ini adalah tempat budidaya ulat sutra sampai menjadi kain sutra. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Kita mesti salim dan sungkem dulu nih sama makhluk paling berjasa pada produksi sutra. Ya siapa lagi kalau bukan si mungil ulat sutra ini. Dari kepompong mereka lah didapat benang-benang sutra yang halus banget. Nah, ulat-ulat di sini adalah hasil pembesaran dari telur yang dibeli dari supplier. Dalam sebulan, ulat-ulat ini akan jadi kepompong dan di usia tertentu siap dipanen. Tiap kali panen bisa dapat sampai 25 kg kepompong loh. Keberhasilan pemeliharaan ulat sutra itu tergantung dari jumlahnya kepompong yang kita hasilkan ya. Nah, kebetulan ini adalah kepompongnya yang bagus yang diambil itu seperti ini. Biasanya satu ulat mewakili satu kepompong seperti ini. Dan kepompong yang bagus itu adalah kepompong yang bentuknya lonjong seperti ini, tidak bernoda dan juga tidak bolong. Gimana tuh caranya biar kepompongnya keren? Cuaca emang menentukan, bos. Ditambah lagi kebahagiaan si ulat yang makannya kudu pakai daun murbei. Apalagi kecil-kecil begini, mereka nggak kenal diet, bos. Dalam sebulan, mereka bisa makan antara 700 kilo sampai 1,2 ton daun murbei. Lapar banget ya, Dek. Makanya, biar daun murbei selalu melimpah stoknya, kudu punya kebun sendiri. Sebenarnya sih ulat sutra banyak jenisnya. Ada yang jenis atakus yang makannya daun alpukat, ada juga jenis eri yang makannya daun singkong. Cuma yang kami pelihara ini namanya Bombix mori, pemakan daun murbei ini. Nah, jenis pemakan daun murbei ini paling gampang dipelihara. Asalkan makan aman, mereka akan berkembang dengan gembira. Makanya kebunnya juga kudu luas, bos. Standarnya kita harus punya lahan 1 hektar, itu minimalnya. Mengapa demikian? Kalau sebenarnya di bawah 1 hektar, nggak terlalu efektif. Jadi meliharanya juga nanti nggak bakal mencukupi kebutuhan si ulat sendiri. Nah, kalau udah dipanen, siap-siap kita proses nih. Pertama, rebus kepompong dalam air panas sampai benang-benangnya lemas dan terurai. Baru deh benang serat kepompong ini ditarik-tarik hingga terlepas dan gak saling nempel. Kalau udah, siap dipintal deh jadi benang. Nah, benang-benang inilah yang terus ditenun sampai jadi kain. Di sini alat tenunnya masih tradisional, bos. Istilahnya ATBM atau alat tenun bukan mesin. Gerakan kaki dan tangan kudu kompak nih, kalau enggak bisa berantakan. Konsentrasi tingkat tinggi, bos. Nah, kalau ada benang yang kusut, kudu cepet dipotong, bos, biar hasil tenunan tetap mulus. Biar makin berwarna dan cantik, metode ekoprint yang dipakai. Cara ini sangat ramah lingkungan, bos. Bebas pewarna kimia buatan. Atau bisa juga dibatik cantik begini, bos. Wih, jadi sangat kaya warna dan motif ya. Proses pembuatan kain yang panjang bikin sutra sangat berharga. Selembar kain sutra dihargai mulai dari 200 ribuan per meternya. Masih masuk akal lah ya. Dari prosesnya aja emang cukup ini ya, rumit dan lama juga. Kedua, bagi kalangan pencipta sutra,
kain sutra itu termasuk ke dalam golongan sejenis perhiasan. Jadi urutan nomor 2 di bawah emas, di atas perak. Nah, biar pendapatan makin luas, terobosan bisnis pun dilakukan. Keren nih, manuvernya satset. Yaitu dengan bikin wahana wisata edukasi. Kalau ini nih, banyak banget peminatnya. Hasilnya sih nggak mengecewakan. Dalam sebulan, ratusan orang bisa datang dolan kemari. Mulai dari siswa sekolah, keluarga, peneliti, bahkan tamu kenegaraan. Seperti Ibu Negara Ceko, Bos. Cakep kan? Kita sampai tetap bertahan ke sini, tetap berlanjut karena emang kita nggak hanya fokus ke penjualan kainnya aja, tapi kita ada terobosan ke wisata edukasinya. Bener-bener penyelamat nih. Jadi pengusaha emang kudu lihai mikirin strategi ya, Bos. Hasilnya terbukti, pendapatan wisata edukasi bahkan lebih besar daripada hasil penjualan kain. Hihihi, ini nih peruntungannya. Misalnya, dalam sebulan terjual 100 lembar hasil tenun sutra seharga 200 ribuan. Artinya total 20 jutaan per bulan. Sementara pemasukan tiket wisata bisa lebih dari 30 jutaan. Jadi masuklah 50 jutaan per bulan, Bos. Cakep ya. Sedikit flashback, Bos. Rumah budidaya ulat sutra ini didirikan 16 tahun lalu oleh almarhum Pak Tatang Gozali yang ingin mengisi masa setelah pensiunnya dengan kegiatan yang berguna. Kang Yan lah yang jadi tangan kanannya dan mengurus tempat ini sampai sekarang. Nah, Bos, ini dia. Ini namanya benang sutra menjadi sebuah kain. Ini disebutnya kain sutra. Setiap usaha itu pasti ada keuntungan dan resikonya. Yang jelas, untuk menggeluti usaha ini, kita harus menguasai dulu bidangnya. Intinya, yang penting cuan, Bos.